ini siapa yang bikin? Kenjaku. Tapi ini Kenapa itu lu tengklin aja? Iya, makanya aneh loh. Kenapa bedanya tengklin? Selamat datang lagi di Wibu Game Show. Wow. Kali ini kita mau bikin game show yang cukup berbeda. Jadi kali ini tugasnya adalah presentasi. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya kita masuk ke JJK Calling Game. Calling Game bacanya, Calling Game bacanya. Jadi kuling kulkas kali kuling. Seperti yang banyak orang-orang tahu, fans JJK kan pada malas membaca. Betul. Nah, dan alas nonton. Nah, mereka bertiga ini itu sebenarnya bukan fans JJK juga. Kita juga. Ya. Cuman kita lumayan nih mempelajari dan memahami. Kita haters, makanya kita mempelajari. Ya, walaupun sama. mungkin bisa salah juga nanti ya. Ya. Silakan dikoreksi. Tapi kita tugaskan talent-talent kita yaitu Ocha, Hengki sama Hasan untuk bisa jelasin ke kita apa itu Calling Game dan kenapa bisa terjadi dan lain-lainnya. Oke, jadi inilah dia PPT Battle. Let's go. 5 menit Ocha, dimulai. Apa itu Calling Game? dulu. So pintar. Pengen lagi presentasi. Oh, iya. Makanya kuliah San. Ini. Boleh lah. Ini adalah PPT yang gue buat soal Calling Game versi bahasa Bayi ya. Ya, jadi apa itu Calling Game, Ca? Singkatnya, Calling Game itu adalah Battle Royale para Jujutsu. Lu tau Battle Royale gak? Oh. Apa? Fortnite. Nah, kalau movie kayak Hunger Games, tuh Battle Royale. Ya, ada nama film juga Hunger Game Battle Royale, tau nggak lu? Nah, tapi ini isinya ada 3 jenis manusianya. Penyihir, warga biasa, sama orang kutukan. Warga Iya. biasa. Iya, warga biasa. Yang literal nggak punya apa tuh namanya? Kekuatan. Iya. Lanjut. Nah, ini siapa yang bikin? Kenjaku. Tapi ini Kenapa itu lu tengklin aja? Iya, makanya aneh loh. Kenapa bedanya Tengen? Aku mau bahas tau dulu kenapa di sini Tengen, karena informasi ini gue dapat dari Tengen. Oh. Bro. Pintar. Ya, gue kasih keterangannya di sini. Walaupun game masternya di sini adalah Kenjaku, tapi lu nggak bisa membatalkan game dengan membunuh game masternya. Jadi lu memang harus ikutin. Siapa peserta dari Calling Game? Nah, peserta dari Calling Game ini kalau di Jepang nih ada terdiri dari 10 koloni. 10 koloni yang ada di Jepang, tapi kecuali di daerah Hokkaido. Kenapa? Kenapa tuh? Karena daerah Hokkaido adalah tanah suci. Dan itu tempat sekolahnya Jujutsu juga kan? Ya. Ya. Tiap kota harusnya ada sekolah Jujutsu. Itu kan Jujutsu Hai kan juga dia. Yo. Tujuannya apa? Tujuannya dia mau bikin chaos nih si Kenjaku ini. Chaos dari para penyihir-penyihir itu. Dia kayak mau cari ini penyihir yang terkuat nih, siapa nih gitu. Yes. Tapi intinya adalah dia ini terobsesi sama kekuatan kutukan kan sebenarnya si Kenjaku ini. Jadi dia pengen gitu ya. Apa? Naruto. Gak usah bawa Boruto. Sama dia pengen ini menggabungkan si Tengen dengan pointer adalah Apa? eksperimennya dia. Oke. Nah, si Tengen itu kan ada di mana-mana tuh. Ya. Basically. Ya. Iya, ada dia ngomong sendiri. Ya. Lu bakal debut sama gua. Iya. Aturannya nih, aturannya ada 8. Apa tuh? Ada 8. Nih, yang pertama, jadi kan si Kenjaku itu dia udah menanamkan kayak chip gitu kan. Nah, ini kalau curse teknik lu aktif, lu harus ikut. Lu nggak bisa pura-pura tolol. Lu bisa pura-pura kayak Iya lupa gitu. enggak boleh gitu. Kayak aduh aktif. Ikut aja gitu. Kalau nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Terus habis itu yang kedua, kalau lu pura-pura nggak tahu, ya lu mati. Basically Ya. lu mati. Semua yang ada di dalam si barrier kan dia bikin barrier tuh. Nah, itu tuh lu harus berpartisipasi. Jadi kayak lu otomatis. Nah, tapi kalau lu warga sipil lu dikasih kesempatan. Lu mau ikut apa nggak nih? Misalkan kayak udah terlanjur nih masuk ke barrier ya kan. Aduh, tapi gue kayaknya nggak bisa bang gitu. Gue kayaknya cabut dulu deh. Oh, boleh orang sipil. Boleh. Tapi kalau lu punya si curse teknik itu lu wajib harus ikut. Nah, waktunya itu adalah 12 hari. Oh iya, nih cara buat basically itu battle point yang lu dimana harus grinding point. Dan cara mendapatkan poinnya adalah harus membunuh player lain. Nah, setiap pemain itu punya poin yang berbeda-beda. Kalau misalkan lu membunuh Jujutsu dan orang kutukan, baru 5. Tapi kalau membunuh warga sipil kayak ke gua gitu misalkan 1 doang. Gitu. Jadi lu tetap tidak bisa membunuh game masternya, itu nggak akan mengubah game. Oh iya, peserta Waktu habis. selesai aturannya dulu. Enggak, waktu habis. Oke. Jadi lu harus mengumpulkan 100 poin ya? Enggak ada. Enggak ada.
masa terakhirnya dulu nih. Ya paham gua, paham Ocha. paham gua. Tangan dulu buat Ocha. Lumayan lah buat seorang karbit bisa. Boleh lah. Kayak gitu. Tapi gua mulai curiga dia pakai GPT nggak sih? Iya. Bro. Iya nggak sih GPT nggak sih? Bro. Betul kayaknya. Bro, gue kuliah bro. Presentasi makanan setiap hari bro. Iya, apa anjir? Jangan samain gue sama Hasan bro. Boleh. Oke, berikutnya Revan alias Hengki. Ayo Ki. Udah siap ya, ini lu mulai ngomong temper jalan. Oke. Siap ya? Buset. Niat bos. Niat boy. Jadi apa yang udah disebutin sama Ocha, kalau bisa lu skip aja. Oh, di skip aja. Oh, jadi lu fokus sama apa yang menurut yang belum lu sebut, apa yang menurut lu masih kurang di Ocha gitu. Oke. Oke, siap. Kita bakal menjelaskan si cooling game ini. Nah, tadi kan udah dijelaskan apa itu cooling game itu. Kita skip aja ya. Ada yang ketinggalan ke Ocha, mau tambahin nggak? Ada. Siapa kan Nenjaku ini? Nenjaku. Kenjaku. Siapa kan Kenjaku ini? Jadi Kenjaku ini tuh alias Kamo Noritoshi. Nah, dia tuh penyihir yang udah hidupnya tuh lama banget. Wow. Kurang lebih 1000 tahun lebih. Oke. Nah, terus dia tuh sekarang hidupnya di tubuh si Geto. Oke. Geto siapa Geto? Pacarnya pokoknya. Gojo ada. Penyihir Jujutsu. Ada lah. Itu pacarnya Gojo aja. Iya makanya. Oh, Oke, benar. tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya Nah, game. sebenarnya si Kenjaku ini cuma pengen memuaskan diri sendiri aja. Oh gitu. Iya, karena dia tuh dia tuh kayak pengen menciptakan sesuatu entitas baru gitu yang memang kuat banget. Wis. Oke. Lebih kuat daripada Jujutsu sendiri. Sebelumnya tuh bisa dibilang kalau cooling game itu sebenarnya ritual buat melancarkan tujuan utamanya si Kenjaku. Nah, terus si Kenjaku ini sebenarnya udah melakukan eksperimen sebelumnya. Hasilnya itu si Yuji sama si Choso kan. Dia kayak hasil kawin silang gitu. Iya kan? Iya, benar sih. Iya. Nah, rencana kayak jago ada. Caranya apa? Rencana Kenjaku yaitu mengumpulkan si Jujutsu ini biar menciptakan Six Seven. Biar menciptakan energi kutukannya. Gitu. Oh iya. Terus ditambah tadi kan Kaucha bilang kalau game masternya itu Kenjaku. Sebenarnya bukan. Game masternya itu adalah si cooling game itu sendiri gitu. Jadi Kenjaku itu bukan game master. Lanjutin dulu. Lu bangga sendiri. Nah, terus ini tuh si Kenjaku juga ada rencana. Jadi Kenjaku ini mencuci otak pemerintah Amerika. Buat Ini part mana? Oh boleh, kita dengerin dulu. Terus kayak dibilang tuh kayak energi kutukan tuh kayak yang bagus itu loh, nggak terbatas kayak oli. Kayak oil. Minyak. Nah, kan langsung tuh kayak stong gitu kan. Minyak stong. Terus habis itu ya udah akhirnya 800 tentara terkumpul lah gitu. Jadi Oh ya, ada, biar oke. energinya juga makin banyak. Terus habis itu ya itu rencananya tuh pengen mengevolusi seluruh manusia ini menjadi Sorcerer. sorcerer, benar. Kayak tujuannya sih gitu. Ih, kayaknya. Terus habis itu misinya para Jujutsu ini apa sih? Nah. Apa sih? Sebenarnya ada dua. Yang itu yang pertama menyelamatkan Gojo Satoru. Ya. Terus yang kedua menyelamatkan si kakak tirinya, kakak iparnya. Kakaknya Yuji. Iya, Yuji. Kakaknya Megumi. Ya, yang Megumi. bernama Sumiki. Ya, Sumiki. Karena dia kan ikutnya tuh keikut paksa. Iya, karena dia koma. Caranya gimana? Itu yang pertama, ya tetap harus main cooling game ini. Karena dia ketemu si malaikat ini. Kenapa mesti ketemu malaikat? Karena dia yang bisa kunci terakhir buat menyelamatkan Gojo. Ya. Karena dua kuncinya tuh udah hancur dia. Apa aja tuh dua kuncinya tuh? Yang itu loh, tombak surga kebalik itu. Oke. Kenapa tiba-tiba referensi ke anime lain ya? Sama yang satu lagi tuh kayak itu loh yang apa? Musirin Lalat gitu. Pecut. Pecut. Iya. Enggak, sejak kapan lalat dipecut? Ada. Di pasar. Di Jujutsu gitu, Bang. Tali hitam. Iya, Iya, tali hitam. Udah hancur. Jadi yang hancurin siapa tuh? Si Gojonya sendiri. Oh. Tolol. Emang tolol aja. Makanya si Yuta tuh keluar negeri sama si Miguel. Iya. Ya, karena buat mencari serpian-serpian itu. Oke. Nah ini nih misinya. Jadi yang Wow. Ya.
Apa? Kalimat penutup apa? Kalimat penutup apa? Jadi kesimpulannya cooling game ini bukan sekedar permainan, melainkan sebuah ritual Wes. Ritual ngapain tuh? untuk menciptakan Apa ini pekerjaan? Apa pekerjaan? Apa pekerjaan? bukan, untuk menciptakan entitas baru yang lebih kuat lagi. Oh, oke. Oke, itu tadi dia Reva. Sekarang saatnya Hasan. Cari game, Cak. Duduk. Sekarang kita akan sambut Hasan. Oke. Jadi udah ya ditanya udah. Udah start. Apa itu cooling game udah kan? Calling game, sorry. Terus kenapa calling game dilaksanakan udah? Dilaksanakan. Ya, karena pertanyaannya itu jadi Lu lihat gak kayak orang gak sekolah anjing dia di spasi anjing. Ya, itulah sekuliah bro. Makanya jangan kripto mulu. Sekarang gini, apa aturan cooling game? Oke. Kali game. Calling game, oke. Satu, yang ikut calling game harus gelut. Kalau nggak gelut, entah dieliminasi. Itu aturan pertama. Itu aturan pertama. Oke. Ini random ya aturannya. Oke. Adalah rule bisa apa namanya? Player bisa nambah rule ke cooling game, tapi pakai poin tertentu. Nah, terus Berapa poin? 100 poin. Wih. Terus GM, terus GM. Masa? Anak PB. Anak PB. Di LS ngomongin GM boy. Game master itu harus approve. Rule-nya boleh atau enggak. Oh, boleh. Misalnya aku punya 100 poin tapi aku mau rule-nya cooling game selesai, itu nggak boleh. No. Oke. GM-nya siapa sih? Tadi kan aku bukan GM. Apa cooling game-nya, tapi sebenarnya GM-nya itu nanti dapat Pokemon tuh. Aku lupa namanya Pokemonnya apa. Ada Pokemonnya nanti di cooling game. Di situ lo bisa add rule di situ. Semua orang bisa add rule? Bisa, tergantung poinnya. Poinnya 100 udah 100 atau belum. Nah, dapat poinnya gimana ya? Eliminasi player lain. Setelah dapat kekuatan nih, orang-orang normal ya, orang-orang normal yang bukan sorcerer. Kalau sorcerer udah aktif, kekuatan jujutsunya udah aktif, dia harus ikut koloni buat ikut gamenya. Dan dibatasin 19 hari, kayak tadi Ocha bilang. Player yang sok-sokan nggak mau ikutan, nanti dicopot kekuatannya atau enggak ya? Eliminasi lah. Jadi dimatiin? Dimatiin. Dengan cara? Dengan cara ya nggak tahu ya, gue lupa eliminasinya gimana. Pokoknya dieliminasi lah intinya. Dia main. Ya nggak tahu kayak tiba-tiba dimakan sama curse energi lain, nggak tahu meledak kayak nggak tahu lah. Jujur gue nggak tahu cara eliminasinya gimana karena gue skip. Berarti bohong nih si siapa kayak Jago? Nggak bohong kan eliminasi. Udah eliminasi gimana? Ya udah di kick dari Discord dan cabut gitu. Terus poin yang didapat tuh ya kayak tadi Ocha bilang ya, tergantung eliminasinya sorcerer apa manusia biasa yang dapat kekuatan sorcerer atau apapun itu. Udah cara dapat poinnya udah ngalahin orang. Hal yang harus diwaspadai ini ya. Yang harus diwaspadai di cooling game adalah gua nih Okotsuyuta. Gila gua bro. Okotsuyuta gua bro. Terus veteran Jujutsu sorcerer kan di sini cooling game itu ngidupin sorcerer lama yang Kenapa sorcerer lama bisa hidup? Nggak tahu lah, dia dihidupin, dia lebih fun lah, karena kalau misalnya veteran semua itu kurang banget bos, kurang banget jujur. Jadi nggak fun sama rule tadi lah yang agak ribet. Dan semua orang bisa nambah rule kalau 100 poin. Nah ada tiba-tiba ada orang itu nambahin rule, itu harus diwaspadai. Udah sih itu aja. udah kan itu doang. Coba ada slide lain yang bisa lu presentasiin ya? Kenapa teman-teman Ita Doi, termasuk gua, Ita, by the way, harus ikut cooling game. Nah, mereka tuh mau namatin Gojo, sama mau namatin Sumiki juga kan, karena dia koma ya, dia harus ikut cooling game paksaan. Karena mereka jadi sorcerer, come on man, mereka harus ikut man. Nih, kenapa cooling game harus dilaksanakan? Tadi udah dikasih tahu sama Aven ya, karena correct me if I'm wrong ya, karena untuk evolusi manusia menjadi jujur sorcerer yang kuat lah gitu, sama biar semuanya jadi sorcerer. Basically gitu, kayak impiannya Geto dulu lah intinya. Dia pengen Ya, penutupnya saya tanya. penutupnya nggak ada sih, tapi ya intinya semoga gue benar ya. Jangan di komen ya, jangan di hate komen gue sama Jujutsu. Takut jujur. Nah itu aja sih. Yeay.
Jadi itulah dia hasil presentasi dari 3 peserta PPT Jutsu kali ini. Dan sekarang kita akan berlanjut ke Q&A. Terima kasih para murid-murid Jojutsu ya. Jujutsu Jakarta ya. Jujutsu Jakarta ya. Sekarang kita Jujutsu Depok sih. Jujutsu Depok sih jatuhnya. Jadi kita akan bikin pertanyaan untuk menilai keseluruhan gitu. Boleh. Nanti ada nilai presentasi dan nilai pertanyaan. Oke. Oke. Seperti biasa, yang nilai paling bawah akan mendapatkan hukuman. Hengki udah anak baru. Udah tau kan hukumannya kalau kalah di game? Enggak. Minum jamu, disetrum, sama di arak keliling desa. Ya, ntar bisa pilih hukumannya ya. Jadi jangan sampai kau dapat poin terjelek. Nah, sekarang jawabannya mesti giliran. Mulai dari Ocha deh. Kan tadi dia presentasiin tentang apa itu cooling game kan? Apa itu cooling game? Kali game. Betul, kali ini. Dapat poin nih, pasti nih. Menang Gue ya. udah bilang bakal typo nanti kan, gara-gara mereka ngubung di kuping gua. Misalnya nih Ca ya, kenapa Tengen itu ada di mana-mana dan bisa bergabung sama manusia? Tadi lu bilang gitu kan? Kenapa bisa begitu? Kalian bersatu dengan langit. Enggak ada weh. Maksudnya dia bilang kan dia ada di seluruh bumi kan. Iya. Basically karena kekuatannya besar gak sih? Tapi tubuh intinya itu bukan yang ketemu sama mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Tersembunyi. Karena dia punya kekuatan yang besar. Dia ada di bawah batu. Ada batu yang apa sih nama batunya? Di anime anjir. Ada batu. Ya apa? Batu apa? Ada Batu bara di bawah tanah bener. Kan? Dan ada batu yang isinya tuh tubuh aslinya dia. Oh. Tuh, supaya nggak ketemu langsung sama si Kenjaku kan. Kalau misalnya ketemu sama si Kenjaku, kekuatannya bersatu udah hancur dunia. Oh. Nah, maksudnya, Ya. nah, kan dia kan mau membuat entitas baru kan dengan menggabungkan si Tengen ini. Makanya kan disuruh si Blonde sama si Choso tinggal di situ kan untuk jagain dia. Oke, coba Hasan mau nambahin apa enggak? Ya, karena kita kalau nonton season 2 episode awal-awal itu kan sebenarnya Geto sama Gojo itu punya misi buat ngelindungin vessel barunya. Rokok ya namanya. Bukan, Riko-chan yang akhirnya di BM sama Toji itu sebenarnya mau jadi vesselnya dia. Dan tapi gagal karena insiden itu. Jadinya sekarang tubuhnya di mana-mana Kenapa di mana-mana? ya karena ada di bawah batu yang tadi. Nah, tapi itu tau maksud gua kan? Tahu, Iya, di bawah batu tahu, itu. Repan mau nambahin? Dia kan udah hidup 1000 tahun nih. Nah, yang 12 tahun lalu itu Yeah. si Riko itu kan cangkangnya dia nggak bisa masuk, makanya dia tuh berevolusi. Pokoknya dia harus di wadah itu tuh Nah, biar kalau nggak wadah dia? melebar, menyebar energinya. Mana jawaban yang paling benar ya menurut lo? Raven mendekati sih. Iya, Rafael paling mendekati sih. Yeay. Tapi yang paling jauh yang mana maksudnya? Yang paling jauh. Ocha! Batu mana batu? Jadi Tengen itu harusnya dia kena itu kan wadah bener tuh Wadah. siapa? Bener, wadah. Cuman karena dia nggak dapat wadah itu, dia jadi berevolusi Iya. menjadi crash energi gitu Itu loh. semua terjadi karena dia sudah hidup terlalu Terlalu lama. Oh, iya, Jadi bener. posisinya di sini adalah dia setengah manusia dan setengah gas energi. Tapi sekarang dia lebih mirip crash energy. energy. Gimana versi JK? Ya, komen di bawah. Bener ya, bener kan? Ya, oke. Ini literasi nih. Ini literasi, ini masalah literasi nih ya. Oke. Berarti 1 poin buat Revan ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Siap ya. Tadi Ocha udah mention tuh. Ada si Blonde sama si Choso. apa? Choso. Sama ceweknya siapa belum buka? Blonde lucu lah. Blonde lucu. Yuki. Iya. Kenapa mereka mesti ngelindungin Tengen? Hasan? Ya karena kalau misalnya nggak dilindungin, nanti ada apa-apa, itu nanti Ada apa-apa. Kan seenggaknya harus ada yang jagain. Oke, mantap. Nice. Revan. Karena bener sih. Karena dia kan udah berevolusi, jadi energinya kan di mana-mana. Nanti kalau misalkan ada si Kenjaku, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain karena energinya udah terlalu kuat, jadi Dan bisa dia kan cuma- keluar Oh gitu. Oke. Heeh. Ocha, kenapa? Itu energinya besar satu. Ini mah fit cancer. Enggak, ini besar satu. Boleh, ya. Sama ini mungkin gue salah tangkap ya. Tapi kayak dia tuh kan punya kunci yang cube belakang itu kan, kunci belakang itu kan. Kayak gue merasa dia tuh punya sesuatu yang diincar sama si Kenjaku itu selain karena kekuatannya. Oh, Oke. Itu makanya dia butuh dijagain. Dan dijagainnya kan dia milihnya nggak asal kan, emang 3 kan. Si siapa Yuta, antara Yuta, Choso sama si Blonde kan. Jadi karena mungkin 3 orang ini kuat, jadi memang dia butuh orang yang sepadan untuk
supaya nggak disamperin. 3 siapa aja? Yuta, Blonde, sama Blonde. Yang jagain 2. Iya, Eh, tapi dia milih dari 3 orang. Oh. 2 dari kalian harus stay. Nah, dia milih akhirnya si Choso sama Blonde. Kagak milih. Volunteer. Iya, dia mengajukan, tapi dia milih dari 3. Iya. Dia nggak milih. Dia nggak milih. Dia nggak milih. Dia bener-bener kayak 2 orang harus gue yang stay. tinggal. Terus si kakaknya Yu, ya gue juga tinggal. Gitu. Jawaban yang paling mendekati adalah tidak ada. Salah semua. Ini adik-adik Kenjaku punya di tubuhnya Geto nih sekarang nih. Nah. Tahu nggak kekuatannya Geto apa? Bisa Selain menyalin. absorb. Oh iya, Bisa apa? iya, bisa Absorb. kopi. Menyalin. Gitu Yuta. Apa lu fotokopi lu? Kecanakan lu. Absorb. Menyerap. Oh, menyerap ya. Ya, dia bisa nelen gas Bukan. energi. Nah, karena sekarang Kenjaku itu posisinya sangat rawan antara manusia dan gas energi. Dan sekarang dia lebih condong ke Dan energi. dia lebih ke arah Kenjaku gas energi. petenggi nih. Tengen. Iya. Tengen. Nah, Kenjaku, kalau misal Kenjaku datang dengan tubuh Geto, gitu, ditelan bolanya. The Gitu. nuts got swollen. Oh, penjelasanmu kenapa jadi lebih ngaco lagi? Kan emang gitu kan? Iya, betul. Kamu nanya nggak? Bagaimana cara mereka menyelamatkan Bapak Gojo? Caranya ada banyak. Ada yang pertama, ada banyak. Iya, ada satu sih kayaknya. Yang pertama tuh ya itu. Ada satu yang pertama nih. Berapa? Satu. Pokoknya si Jujutsu ini harus mengikuti cooling game ini untuk bertemu si Angel, si malaikat itu. Kenapa? Buat ngebukain pintu belakang. Oh. Apa itu bol? Apa sih Prison Realm itu? Prison Realm. Iya, Prison Prison. Dengan cara apa ngebukanya? Angelnya punya kekuatan buat ngehilangin kutukan. Betul. Ya. Baik. Jadi jawabannya kenapa sih butuh angle itu Angel. Angel itu Angel. itu karena kan ada beberapa benda, Yang ada bisa. beberapa senjata yang bisa nge-negate kutukan. Kayak misalnya pedang yang dipakai Toji, yang udah dihancurin sama Gojo sama Pecut. Yang udah dihancurin sama Gojo. Udah dihancurin sama Gojo juga. Dan dicari-cari sama Miguel sama Yuta. Sampai ke Afrika tuh bisa. Dan karena nggak ada, satu-satunya makhluk yang bisa menegate itu adalah si Angel itu. Ya tapi adalah cara-cara itu. Oke. Tapi bisa barter pakai 100 poin juga kan? Apa Enggak. Enggak. Nah, itu nih. Nih. Coba pertanyaan gua tuh nih. Selain mesti punya 100 poin, apa syarat berikutnya nambahin peraturan? Tidak mengganggu jalannya permainan. Tidak mengganggu. Maksudnya kayak nggak bisa kayak tadi Hasan bilang nggak boleh mau cooling game berhenti gitu. Pokoknya kayak aturannya itu tidak mengganggu apa ya kayak keberlangsungan game. kali gamenya. Mengganggu itu gimana? Ya itu kayak tiba-tiba minta berhenti atau kayak Contoh berikutnya lagi apa? atau kayak aturan yang 5 poin misalkan kayak di take out apa diganti gitu nggak bisa. Tapi kalau yang kayak mau nambahin kalau poin bisa ditransfer itu boleh harusnya. Tapi kalau yang kayak take out aturan dasar atau pokoknya kayak memberhentikan jalannya game itu nggak bisa. Betul. Paling basicnya adalah peraturan baru itu tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang sudah ada. Jadi peraturan itu tidak boleh otomatis menghancurkan atau mengganggu peraturan yang sudah ada, bukan mengganggu cooling gamenya. San, apa sih yang pengen diraih dari cooling game itu? Sesuai PPT gue. Benda material apa? Oh, gua nggak tahu lagi. Ya, ini udah Asmun aja yang gue jawab. Ya. Sesuai PPT gua. Sebuah kutukan bayu yang kuat. Ya, itu jawaban gua. Salah deh. Gua nggak tahu. Sebuah evolusi, sebuah entitas baru yang dari kekuatan Jujutsu Sorcerer itu. Ya itu kan tujuannya. Ya. Yang diharapkan tuh apa? Ya itu. Ya. Yang diharapkan itu. Itu. Benda apa? Benda bentuk materi. I don't know, man. Ayo, Revan bisa jawab? Ya, Bisa. apa betul? Energi kutukan. Salah. Betul. Oh, betul. Ya, Mereka itu ngumpulin energi kutukan sebanyak-banyaknya. Karena itu sebenarnya adalah bentuk ritual yang membutuhkan energi kutukan sebesar itu. Gitu. 1 poin lagi buat Revan. buat Revan. Kenapa sih Kaling Game itu diadakan waktu Gojo pas banget Gojo disegel? Karena kalau ada Gojo, kaling game nggak Selain bisa. karena Gojo terlalu kuat. Karena Geto pacarnya Gojo. Gak bener. Ya itu karena Gojo terlalu OP.
Selain karena Terlalu OP apa? Karena dia pewaris mata 6 itu. Six Six Eye, iya. Eye. Dia pewaris Six Eye. kurang lebih itu sih. Iya, kenapa sih saya? Soalnya Six Eye kuat. Coba baca, kita kasih poin. Itu benar satu. Yeay. Gue mau namain. Gojo itu kan yang tadi Akil jelasin tadi pas Wiyu. Gojo itu Ah, itu jawaban gue lagi nge. Biasaan banget dari game apapun kalau ada yang dijawab. Enggak, Gojo itu ingin mewujudkan dunia di mana penyihir itu tuh bisa, maksudnya sesuai dengan semua tuh sesuai dengan porsi masing-masing lah, kayak otoriter itulah, kayak politik tinggi Oligarki, itu. oligarki. Oh ya itu. Jadi kayak Gojo itu adalah salah satu orang yang pengen dunia tuh in peace gitu. Terus penyihir Jujutsu juga diajari, dibimbing dan sebagainya. Nah, sekarang si Kenjaku ini kan jahat nih kan, karena orang yang ingin membuat dunia JJK itu menjadi baik itu adalah Gojo. Oke, udah kita segel aja gitu. Terus nanti pas disegel, ya udah jadi udah nggak terkontrol. Coba Hasan tetap. Tadi jawaban gue udah di sini. Ya udah jelasin lagi pakai Oh, bahasa jadi kamu. Gojo itu kan rebel loh, bukan rebel sih. Maksudnya, bukan rebel, sorry. Secara ini bener dia rebel. Rebel mau ya dunia tuh Jujutsu Sorcerer tuh anak-anak muda Jujutsu Sorcerer tuh diajarin punya hidup masa muda dan lain-lain dan inilah intinya gak ada oligarki di dunia Jujutsu. Jadi kayak keluarga yang gede Tetap berkuasa. iya nggak berkuasa aman, jadi pada takut Gojo, takut Tidak gitu. didominasi sama 3 keluarga besar. Iya. Sebenarnya yang paling mendeketin Raven karena Six Eye. Kenapa Six Eye jelasin? Nah, kenapa sih karena Six Eye? Karena kalau misalnya nih Gojo dihabisin gitu kan, keseimbangan bakal brutal, bakal hancur. Jadi mau nggak mau ada bocah lagi, pasti ada satu orang lagi yang langsung terlahir dengan Six Eye gitu. Itu kenapa Gojo mesti disegel, karena kalau Gojo disegel kan dia nggak mati. Nah, keseimbangannya jadi kacau. Betul, Gojo kuat, tapi karena Six Eye-nya gitu. Kalau misalnya nggak ada Six Eye, karena disegel bukan karena mokat, ya, jadi Tengen dan yang lain-lainnya lemah, nggak ada yang melindungi itu, dan dunia jadi keseimbangannya mereng. Tambahin, Kenjaku di masa lalu pernah ngebunuh Six Eye juga, dan itu kayak nggak menyelesaikan masalah dia. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Dari presentasi, menurut gue yang paling bagus adalah Ocha. Enggak, anjing. Enggak, Ocha. Presentasi kayak gitu di kampus dipatahin lehernya sama. Jadi yang gue nilai adalah Ocha itu tidak membaca presentasi. Oh iya bener. Itu paling penting. Gue tidak membaca. Wow, bacain. Atau juga nggak baca, dia cuma nulis poin doang, Tapi tapi dia nggak jelasin lebih lagi. stupid lagi sih posnya ya, tapi itu poinnya juga harus ada. Jadi pada saat presentasi adik-adik ya, lu pada tuh harus tunjukin poin tapi dijelaskan poin-poinnya. Itu yang bener. Ocha berhasil lakuin. Dan harus menghibur sih, karena ini YouTube bukan. Ya itu performa. Ini YouTube. Bukan presentasi Rocky Gerung, bukan. Kalau itu ya dia yang menang doang bang, satu nimbal presentasinya. Berikutnya nomor 2 adalah Raven. Raven itu presentasinya menurut gua agak over sebagai desain, tapi kalau misalnya dia presentasiin itu kayak agensi buat jualan sponsor, bagus. Oke, benar. Cuman Raven mesti belajar untuk tidak bacain poin. Oke. Dan pede sama apa yang dia sampaikan. Memang mungkin Hasan kalah di sini. Yes. Tapi di kolom komentar King Hasan. Bro. Komennya jangan pakai hashtag ya, ntar ke ban sama YouTube. Iya. Jadi langsung King Please, Hasan. bro, ya. Muncul komentarnya. Iya. Ocha dapat 5 poin, Raven dapat 3 poin, Hasan dapat tambahan 1 poin. Yeay. Dan tadi setiap pertanyaan yang berhasil dijawab juga menambahkan 1 poin. Juara satunya dengan poin 7 Raven. Yeay! Dengan poin 6 ada Ocha. Yeay! Hasan dengan poin mau gue sebut itu gue Sebut lah. Sebut lah. 2, yang penting 2, bukan 1. Enggak, sekarang ini fair-fairan nih. Ada nggak gue suruh nge-meme PPT-nya? Gak ada, tapi kan Iya kan? Ada nggak di poin gue suruh nge-meme? Ada. Nggak ada. Ya, Bikin Pak. PPT, selesai. iya kan bikin PPT doang. Udah. Larangannya cuma jangan pakai chat GPT. Iya. Tapi pas gue bikin, anjing. Pakai Gemini anjing. Gue bikin, kosong banget, tambahin apa ya? Oh ya udah, Pak. Ya kayak Ocha kasih desain dikit. Iya. Karena maunya Bisa ke Raven. dilihat tulisannya. Kenapa dikasih? Penjelasan gue pasti tolol, makanya gue kasih mimin aja nih. Jadi karena juaranya adalah Raven dan Ocha adalah peringkat 2, tentu saja yang peringkat 3 alias yang gak juara mendapatkan hukuman. Enggak bilang ke lu Yuta. Oke. Oh, gue Yuta dan I win. Yeay! Coba
Lihat, tunjukin ke penonton. Dia udah biasa ya? Kayaknya dia kebal ya. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat Kevin yang menang, Ocha runner up, dan Hasan yang juara paling bawah. Oke, thank you semua yang nontonin. Thank you semua udah mau ngeliat kita mencoba hal baru di sini ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah kira-kira kita mesti main game apa lagi di next game show. Ya, thank you buat semua yang udah jadi member, yang udah support kita, dan jangan lupa untuk kita semua stay clean and sound. Dadah.